Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sindia Risna Pradita. Di sini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Hayo, apakah kalian tahu apa saja struktur cerita fantasi? Ya, struktur yang pertama yaitu orientasi. Bagian awal yang fungsinya adalah mengantarkan cerita. Pada bagian ini, berisi pengenalan latar cerita, latar tokoh, dan watak-wataknya. Struktur yang kedua yaitu komplikasi. Bagian komplikasi berisi hubungan sebab akibat, sehingga muncul masalah sampai masalah itu memuncak atau klimaks. Struktur yang terakhir yaitu resolusi. Bagian resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Pola pengembangan struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Dikembangkan dari deskripsi tokoh. Contoh, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi ia datang tidak untuk mengganggu. Di sini, tokohnya adalah alien. Alien digambarkan dengan berhidung mancung dan memiliki mata sebesar biji kemiri serta berwarna kehijauan. Yang kedua dikembangkan dari deskripsi latar. Contoh, malam hari bukan waktu yang tepat untuk berada di hutan. Hutan yang tak terlalu lebat itu terasa menakutkan. Siluet pohon-pohon masih dapat kulihat dalam temaram. Tanah hutan ini dingin dan lembab. Aroma pohon mahoni terkadang menempel di hidungku. Di sini, latar waktunya adalah malam hari, sedangkan latar tempatnya adalah hutan. Yang kedua yaitu komplikasi. Dikembangkan dengan mengubah latar. Contoh, Pantai Payangan yang awalnya menjadi tempat yang nyaman, tiba-tiba bergoncang hebat. Bukit Sambojo yang menjadi salah satu tempat menikmati keindahan laut selatan Jember ini bergerak. Dari arah selatan, badai terbentuk secara tiba-tiba. Ini tanda ular raksasa pantai selatan akan segera bangkit. Di sini dikembangkan dengan mengubah latar. Latar Pantai Payangan yang awalnya menjadi tempat yang nyaman tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Yang kedua yaitu dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang lebih besar datang. Kulitnya buncit dan mulutnya berwarna merah. Matanya pun merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Di sini menghadirkan tokoh lain yaitu alien yang lebih besar. Yang ketiga yaitu dikembangkan dengan melompati zaman. Contoh, Cak Rat terbangun karena pagi sekali. Sebelumnya ia bangun agak sore selepas mengikuti lomba pengetahuan sejarah yang diadakan di sekolahnya. Tapi pagi ini Cak Rat merasa aneh. Cak Rat mendengar suara tembakan. Begitu melihat keluar jendela, ternyata begitu banyak tentara Jepang di jalan. Cak Rat sementara masih bingung. Baru saja ia belajar sejarah di sekolahnya. Kini ia menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Nah, di sini tokoh melompati zaman dari zaman kini menuju ke zaman pada tentara Jepang terdahulu. Yang ketiga yaitu struktur resolusi. Struktur resolusi dikembangkan dengan pengembangan sebab akibat yang unik. Contoh, setelah menyebutkan semua perilaku yang baik yang aku lakukan, pintu itu terbuka. Tanpa diduga, aku berada di depan meja belajarku. Akhirnya, Doni kembali ke dunia asalnya. Di sini, sebabnya yaitu Doni dapat menyebutkan semua perilaku baik yang ia lakukan dan akibatnya dia dapat kembali ke meja belajarnya pada semula. Yang kedua yaitu pola pengembangan lompatan waktu. Contoh, 2 tahun kemudian, Varta sudah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya selama ini tidak sia-sia. Pengembangan lompatan waktu ini berbeda dengan yang ada pada komplikasi, karena di sini lebih menitik beratkan pada akhir cerita. Yang ketiga yaitu dikembangkan dengan pola kejutan. Contoh, Putri Candy menguap. Putri Candy terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya.
Nah, sekarang kita belajar mengidentifikasi struktur cerita fantasi. Judul cerita fantasi Sepasang Saudara Penyihir. Pada suatu ketika di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Joko. Walaupun mereka saudara kembar, tetapi watak keduanya amatlah berbeda drastis. Niko merupakan sesosok pemuda yang sangat angkuh dan keras kepala. Sedangkan saudaranya Joko merupakan seorang pemuda yang sangat baik dan rendah hati. Pada bagian ini adalah struktur orientasi, karena mengenalkan tokoh dan watak-wataknya. Tokohnya yaitu Niko dan Joko. Mereka memiliki watak yang berbeda. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh Niko adalah ia sudah memiliki ilmu sihir yang sangat tinggi, sehingga dengan kemampuannya tersebut membuatnya menjadi angkuh, dan tak jarang ia sering memamerkan keahliannya tersebut. Joko yang merupakan kakak dari Niko selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya. Akan tetapi, Niko selalu mengelak dan mengatakan bahwa Joko iri dengan kemampuan sihir Niko. Perilaku Niko justru menjadi-jadi. Dirubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu. Begitupun hewan ternak milik keluarganya. Nah, di sini termasuk struktur komplikasi karena mulai munculnya masalah. Yaitu Niko yang justru menjadi-jadi dan dirubahnya semua benda menjadi batu. Joko terus menasihati si adik, tapi tetap saja Niko yang keras kepala dan selalu merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, sehingga seluruh benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Ada satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Niko yang sedang membaca mantra, lalu berniat mengubah cermin menjadi batu, ternyata berbalik ke arahnya. Mantra itu ternyata terpantul kembali ke arah Niko. Niko akhirnya berubah menjadi batu. Nah, pada bagian ini masih bagian komplikasi karena di sini muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Masalahnya memuncak yaitu Niko berubah menjadi batu akibat ulahnya sendiri. Menyaksikan kondisi saudaranya, kemudian Joko menginformasikan berita tersebut kepada gurunya dan ia berharap agar gurunya dapat membantunya agar bisa membantu kakaknya dari kekuatan sihir akibat ulahnya sendiri. Namun sangat disayangkan, gurunya tidak bisa menolongnya karena sihir tersebut sifatnya selamanya. Sebab yang dapat membebaskan mantra tersebut hanyalah orang yang memberikan kutukan sihir tersebut. Nah, di sini sudah masuk resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Masalah terhadap Niko tidak bisa diselesaikan karena itu mantra dapat dihilangkan oleh orang yang membuat kutukan itu sendiri, yaitu Niko. Nah, setelah mengenal struktur cerita fantasi, kita belajar mengenai kaidah kebahasaan cerita fantasi. Kaidah pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, menggunakan aku, mereka, dia, Erza, Doni, atau nama yang lain. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerahkan indera untuk deskripsi latar tempat, waktu, dan suasana. Contoh latar tempat, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Yang keempat, yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan lain-lainnya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contohnya, 2 tahun kemudian, Parta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Akhirnya, Parta dapat menyelamatkan diri dari rekaman raksasa. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba
seorang alien berukuran besar datang. Di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Yang terakhir yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Nah, setelah kita belajar mengenai struktur dan kaidah cerita fantasi, sekarang kalian boleh mengerjakan link soal berikut ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.